Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Atikotul Lutfiyah, NIM E 2019-1194, Prodi Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Pembahasan pertama yaitu pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Di samping harus menata sektor real, yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan di seputar masalah uang. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yaitu menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Pembahasan kedua yaitu jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif, merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dan yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif, merupakan kebijakan yang diambil untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini diambil ketika negara mengalami inflasi. Dan pembahasan ketiga yaitu tujuan dari ekonomi moneter. Yang pertama, untuk mengedarkan mata uang sebagai pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM. Yang kedelapan, pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan pendapatan. Pembahasan keempat yaitu instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Contohnya dengan pemerintah membeli obligasi yang ada di masyarakat supaya uang ini dapat berada di masyarakat atau memberikan pinjaman kepada masyarakat. Dan yang kedua ada kebijakan diskonto. Kebijakan ini boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga ada kebijakan cadangan kas. Jika uang yang berada di masyarakat terlalu sedikit, maka pemerintah akan mengurangi cadangan kasnya supaya uang tersebut lebih banyak berada di masyarakat. Dan yang keempat ada kebijakan kredit ketat. Ketika uang terlalu banyak berada di masyarakat, maka pemerintah berupaya untuk mengurangi volume uang yang beredar dengan cara menerapkan kebijakan kredit ketat. Dan yang kelima ada kebijakan dorongan moral. Jika uang yang beredar terlalu banyak, maka mendorong masyarakat untuk menabung di bank. Dan jika uang yang beredar terlalu sedikit, maka mendorong kepada pelaku ekonomi untuk meminjam uang serta bank akan mendorong untuk mengurangi suku bunga. Dan yang keenam ada penyesuaian tingkat suku bunga. Jika bunga terlalu rendah sehingga membutuhkan banyak uang yang beredar, maka akan dinaikkan suku bunganya. Atau terlalu tinggi sehingga uang yang beredar terlalu sedikit, maka diturunkan suku bunganya. Selanjutnya yaitu mazhab dalam instrumen kebijakan moneter. Yang pertama ada mazhab pertama atau istishaduna. Menurut mazhab istishaduna, tidak diperlukan suatu kebijakan moneter dikarenakan hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Jadi, tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran uang. Selain itu, kredit tidak mempunyai peran dalam penciptaan uang karena kredit hanya digunakan di antara para pedagang saja, serta peraturan pemerintah tentang surat peminjaman dan instrumen yang dirancang sedemikian rupa, sehingga tidak memungkinkan sistem kredit dapat menciptakan uang. Yang kedua, mazhab kedua yaitu mainstream.
Instrumen yang digunakan mazhab kedua untuk memperbaiki permintaan agregat adalah dengan dikenakannya biaya atau pajak atas dana atau aset produktif yang menganggur. Peningkatan ini akan mengalihkan permintaan uang yang setidaknya untuk menimbun atau aset yang produktif kepada tujuan uang yang akan meningkatkan produktivitas uang tersebut di sektor real, sehingga investasi meningkat. Peningkatan investasi berdampak pada peningkatan permintaan agregat, sehingga keseimbangan umum yang baru akan berada pada tingkat pendapatan nasional yang lebih tinggi. Baik, demikian video tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.